Assalamualaikum, perkenalkan saya Tata Yulia Dia Salsabila dari tingkat 3B, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Keperawatan Blora. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Siaga Bencana, saya akan menampilkan sebuah video tentang BHD atau Bantuan Hidup Dasar. Happy watching, enjoy! Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa, sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti nafas dapat mengganggu transfer oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A. Amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Periksa kesadaran korban dengan AVU. AVU dimulai dengan A. Alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V. Voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsangan suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti dia tidak sadar atau unresponsive. Mbak, tolong. Ada apa Mbak? Mbak, ini ada pasien trauma. Saya dari mahasiswa aktor Blora. Bolehkah saya diizinkan untuk menolong pasien ini? Mbak, boleh minta tolong hubungi call center 118? Iya, boleh. Ini Mbak, tolong ya. Telepon Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT 118. Pada saat melakukan SPGDT, perkenalkan diri, jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, tanyakan berapa lama ambulan akan datang, dan berikan nomor Anda agar dapat dihubungi. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Kemudian, lakukan primary survey dengan memeriksa CAB, periksa C, circulation, cek nadi korban di arteri karotisnya, raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jagung. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt chin lift dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Tekan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafasnya. Kemudian B. Breathing. Cek pernafasan korban, lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Lakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada. Kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak. Tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban, dan tangan tidak boleh ditekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast 100-120 kali per menit. Push hard dengan kedalaman 5-6 cm. Complete recoil, yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya. Dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi.
Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing selama 2 kali dengan melakukan head till chin lift. Menutup hidung korban, menghembuskan udara perlahan ke mulut korban, sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 kali rescue breath atau bantuan nafas. Jika pasien tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position atau posisi mantap. Posisi ini bertujuan untuk mencegah obstruksi saluran nafas. Mbak, ini nadinya sudah teraba. Saya akan memberikan recovery position atau posisi mantap agar korban tidak tersedia. Bisa Mbak membantu saya? Iya, bisa. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali, sembari menunggu ambulan datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu korban sadar atau kembali bernafas, penolong yang lebih ahli atau ambulan datang, penolong kelelahan, muncul tanda-tanda kematian irreversibel pada korban seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, pendarahan, dan kegawat daruratan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang.